Kita akan coba melihat jurnal dengan topik energi yang terbaru. Kita bisa melihatnya dari Scopus ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau energi itu menjadi barang yang penting saat ini. Oke, kita lihat dulu dari Scopus. Tinggal klik saja Scopus di Google, muncul. Klik sources. Oke, kita mulai cari berdasarkan judul ya. Kita ketik saja energi di sini. Ada 244 hasil ya. Oke, kita lihat set skornya yang paling tinggi 68,7. Ini oleh Nature Energy. Kalau kita buka source homepage. Ini jurnal yang sangat bagus ya. Q1 lagi. Oke. Ini ada renewable fuels for ship carrying. Sepertinya bagus. Solar cell. Ini juga bagus. Solar cell. Solar fuel. Nuclear power. Renewable energy. Kita coba buka dulu yang ada. Kalau artikel terbitan dari Springer tadi ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat. Ya, dari Springer itu kebanyakan harus berbayar. Jadi kita baca abstrak saja. Biasanya di abstrak ini bagian awal selalu membahas tentang fenomena. Ini juga masih fenomena. Ini kalau dari sini tujuan. Ini menjelaskan kenapa penelitian itu penting. Ini metodologi. Ini hasil penelitian. Ini juga masih hasil penelitian. Ini ada rekomendasi. Umumnya begitu untuk susunan abstrak. Jadi kalau dari artikel ini masih baru ya, karena hari ini tanggal 13 Februari 2025. Amonia bisa menjadi bahan bakar yang bebas karbon. Nanti bagus dong. Metanol juga bagus. Apakah ini masih dalam satu ikatan kimia dengan alkohol? Cukup menarik. Kita lihat artikel yang kedua. Solar cell. Energi matahari itu gratis ya. Di sini ada menjelaskan ya prosesnya. Coba diperbesar.
Kebetulan ini open access, coba saja kita download. Oh, penulisnya banyak sekali. Oh, ini mungkin seperti penelitian yang open sources, ya hanya memberikan rekomendasi dari literatur review yang sudah ditemukan atau dari literatur data yang diolah lagi ya. Terus ini juga solar cell. Kita tidak bisa baca full abstraknya. Penggunaan cahaya dalam sintesis energi matahari. Kita langsung lihat bagian hasil. Strategi ini dapat meningkatkan efisiensi dan tingkat produktivitas dari foto existing foto atau electrosynthesis system, dan akhirnya ke ekonomi dari produksi bahan bakar solar fuel. Sustainable energy economy. Ini sama artinya dengan green economy ya. Mendistribusikan energi matahari untuk konversi matahari menjadi energi, termasuk meningkatkan manajemen cahaya, integrasi pendekatan panas, dan konsentrator matahari. Berarti memang menggunakan solar fuel seperti yang sering orang-orang pasang di atas atap rumah ya. Berguna juga untuk mengurangi beban listrik di perumahan. Tetapi memang instalasinya sangat mahal. Coba kita Google saja. Nah, biaya pemasangan sekitar 33,7 juta, panel surya memproduksi 3.145 kWh per tahun atau setara 262 kWh per bulan. Produksi ini pun menghemat tagihan listrik rata-rata sekitar 370 ribuan per bulan mungkin ya, atau 4,4 juta per tahun. Kalau seperti ini sih memang bisa turun drastis ya biaya perumahan, biaya listrik rumahan, apalagi yang di dayanya 2.200. Dikatakan itu standar untuk perkotaan ya. Ini bisa hemat sekali, tetapi memang investasi awalnya sangat mahal. 33,7 juta menurut moneycompass.com. Ini ada Tokopedia ini. Coba kita buka. 23 juta.
Ini lumayan nih, bisa untuk AC setengah PK, TV, kulkas, mesin cuci, dan microwave. Berarti kulkas yang harusnya hidup 24 jam dianggap free dong. Tidak ada beban listriknya. Kalau AC mungkin hidupnya pas malam hari saja. TV kan kadang-kadang saja ya baru dihidupkan. Kalau mesin cuci, ya sih memang setiap hari nyuci. Tapi nyuci itu kan paling sekitar 1 sampai 2 jam saja. Beratnya 45 kilo. Berat banget. Nah, harga paket belum termasuk akinya lagi. Oh, berarti dia menyimpan energi dalam cairan yang ada di dalam aki. Harganya tidak termasuk instalasi. Ya, investasinya sangat mahal, tapi sangat berguna ya untuk mengurangi biaya listrik. Apalagi kalau kita pasang di rumah tangga. Tenaga nuklir dan energi terbarukan diasosiasikan dengan dekarbonisasi nasional. Oh, tidak bisa dibaca abstraknya. Tapi di sini cukup menarik karena kita sudah mau di tahun 2030 ditargetkan 0% emisi karbon. Emisi karbon ini umumnya berasal dari greenhouse gas emission ya. Ini sangat penting supaya udara tetap bersih. Oh, ini yang tadi juga ya. Jadi kalau dari sini tadi kita melihat banyak yang bahas tentang energi solar ya. Bagaimana kalau kita ketik water energy journal? Water and wastewater. Ya, berarti ini memperhatikan dampak lingkungan juga. Ya, kita lihat apa saja artikel yang menarik di sini. Grey water. Grey water ini adalah air yang digunakan untuk membersihkan polutan. Jadi water itu terbagi 3 jenis kalau berdasarkan klasifikasi di water accounting ya. Yang pertama ada blue water. Itu yang kita pakai untuk minum, untuk mandi, untuk kehidupan kita lah. Kalau yang kedua itu disebut green water. Air yang dari hasil residual kita itu bisa kita pakai untuk penyiraman tanaman. Tentunya yang tidak ada limbah ya. Baru yang ketiga adalah grey water yang untuk membersihkan polutan. Kita langsung aja lihat hasil. Grey water can be recycled. Bro, berarti bisa didaur ulang lagi. Digunakan lagi untuk toilet, perkebunan, cuci mobil, untuk pemadam kebakaran. Oh, ini juga saya baru tahu kalau grey water bisa seperti ini. Karena setahu saya itu harusnya green water. Kita lihat skemanya, sangat menarik. Boleh kita download untuk dibaca ulang lagi. Kitchen sink, wastafel ya, wash basin, dari kamar mandi, laundry, cuci baju, bedroom, kamar mandi, grey water inlet, banana peels, wood chips, coconut husk, fried raspberry, Vincent and gravel. Oh, ini adalah sejenis filter alami ya, di mana susunannya adalah kulit pisang diletak paling atas, ini serbuk kayu, ini
komponen khas mungkin cangkang atau kulit kelapa ya. Fly ash bricks ini briquette ya. Nggak salah briquette itu artinya. Fine sands and gravel ini berarti pasir. Ini adalah sistem filtrasi air. Secara tradisional barang-barang ini sangat mudah ditemukan di alam. Ya, ini kan namanya tadi grey water ya. Grey water ini kemudian bisa dipakai untuk perkebunan, imitation fountains, car washing, firefighting, toilet flushing, green ambulance, construction of roads and buildings, application of treated grey water. Wah, ini sangat bagus. Berarti ini yang disebut sebagai sustainable water use. Artinya air ini sudah kita pakai di tahap pertama, tahap kedua bisa dipakai lagi. Bahkan akan lebih bagus lagi kalau ini bisa dipakai lagi dengan proses filterisasi ini, bisa dipakai berulang-ulang. Tapi yang jelas tidak untuk diminum ya, karena ini adalah klasifikasi grey water. Ingat yang bisa diminum hanyalah blue water. Nah ini. Nah sekarang kalau model bangunan yang seperti ini harus disebut sebagai green building. Jadi mengintegrasikan untuk saluran listrik, saluran air, dan lain-lainnya. Lebih bagus lagi kalau sistem airnya ini bisa dibikin sejenis turbin kecil ya. Ya lumayan, turbin kecil menghasilkan listrik meskipun tidak besar, tapi setidaknya bisa untuk menghidupkan lampu. Sangat menarik, bisa kita pelajari lebih lanjut. Coba kita lihat isu yang lain. Memang kalau semakin banyak membaca akan semakin bagus ya. Saya penasaran ini termasuk di Scopus Q berapa ya? Karena ini bagus sekali artikelnya. Sustainable water use ini merupakan tantangan dari Sustainable Development Goals nomor 6 ya. Clean water and sanitation. Water, energi, nexus. Sepertinya tidak ada. Wah, padahal ini bagus sekali. Dan ini adalah Elsevier. Saya membuka yang ini karena saya tertarik dengan GIS. GIS ini apakah Green Information System? Yuk kita lihat. Oh, Geographic Information System. Informasi aja, ini adalah rumus untuk menghitung water footprint. Bagi saya, artikel yang membahas tentang water itu sangat menarik. Kenapa? Yang jelas, kita sebagai manusia butuh air bersih untuk minum ya. Tidak bisa lepas dari air. Nah, mungkin ini dulu pembahasan tentang energi. Kesimpulan yang bisa kita ambil, tadi ada 4 ya. Berarti yang pertama, renewable energy itu sangat penting. Yang kedua, bisa menggunakan energi dari solar. Ketiga, tadi kita sempat melihat energi nuklir. Dan yang keempat, energi air. Masih banyak sekali energi yang dapat kita gunakan seperti geothermal, energi angin, dan jenis energi lainnya. Dan tentunya energinya ini renewable yang tidak dapat habis selagi manusia menjaga kelestarian lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait energi dan semoga dapat menjadi
motivasi bagi para peneliti ataupun perusahaan-perusahaan besar untuk membuat renewable energy yang berkeberlanjutan ya. Terima kasih.